Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemirsa Matanyus TV dimanapun berada? Berjumpa kembali bersama kami dalam acara obrolan santai ngobrol bareng sahabat. Ya, seperti biasa, acara ngobat senantiasa menghadirkan perbincangan santai, namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Dan pada episode kali ini, alhamdulillah kita ada kedatangan tamu yang cukup istimewa. Mereka ada orang tiga yang berasal dari dunia penerbangan Indonesia, cikal bakalnya. Oh, kalau begitu langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di hadapan kita pemirsa ya, pemirsa Matanyus TV dimanapun berada, sudah hadir beberapa orang tamu spesial dari SMK Penerbangan Sriwijaya. Kalau itu langsung saja satu persatu perkenalan. Yang pertama yang baju putih, wah ini yang paling ganteng ini. Oh, sebab kalau nggak dibilang paling ganteng nanti nilai yang sebelah biru itu dikecilin ya. Beliau adalah Pak Ahmad. Iya. Nama lengkapnya siapa Pak? Nama lengkap Ahmad Nasrullah. Ahmad Nasrullah sebagai apa Pak? Saya sebagai guru dan wakil humas. Sebagai guru dan juga wakil kepala sekolah bidang kehumasan. Ya. Wah, luar biasa. Dan di sebelah kanan, sebelah kiri beliau? Ya. Saya Muhammad Dafa Ferdiansyah. Muhammad Dafa, panggilannya Dafa ya? Dafa. Dafa Ferdiansyah sebagai Taruna tingkat 3 program studi Airframe and Powerplane. Taruna tingkat 3. Dan yang paling cantik di antara kita berempat ini, ya. Siapa namanya? Aulia Azahra. Aulia Azahra, panggilan Aulia. Iya. Ya, di sama tingkat. Sama kayak Dafa. Sekelas. Tingkat 3. Enggak, beda jurusan. Beda jurusan ya. Iya. Oke. Di usaha perjalanan wisata. Oh, ini banyak ini ya, banyak Iya. cabang, banyak jurusan ya. Tahu bisa dijelasin ya, SMK penerbangan ini seperti apa sih? Oh ya, baik. Baik sebelumnya Pak, Iya. saya jelaskan. Iya. SMK Penerbangan Sriwijaya itu lebih basicnya di penerbangan. Penerbangan, iya. Nah, kebetulan SMK Penerbangan Sriwijaya ini didirikan pada tahun 2013. 2013, oke. Dikepala sekolahin oleh Bapak Darmawan. Penerbangan ya. Di bawah naungan Yayasan Wiyata Sriwijaya. Di Talang Jambi sudah milik sendiri. Iya. Udah punya lokasi gedung sendiri, alhamdulillah udah punya tanah sendiri dan didirikan di sana dan alhamdulillah sudah netap di sana. Luar biasa sekali. Jadi ini memang khusus untuk mencetak kader-kader talent-talent yang di bidang penerbangan ini. Ini kalau keluarnya nih jadi apa? Apakah pilot kah atau bagian yang misalkan apa ya kalau istilah sekarang tuh yang bagian menara pramugari mungkin yang FC apa itu segala macam ya FC kan segala macam. Kalau di kita kebetulan ada 4 jurus. 4 jurusan. Kalau misalnya mereka lulus dari SMK bisa melanjutkan kuliah ataupun bisa bekerja di tempat yang mereka inginkan di penerbangan. Kalau misalnya jurusan airframe itu bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi penerbangan. Oh iya. Lalu bisa bekerja di maintenance GMF ataupun PTDI dan lain sebagainya tentang perawatan pesawat. Oh, DI Dirgantara Indonesia, ya. Kalau misalnya kayak UPW itu lebih ke bandara, lebih ke maskapai. Dia bisa juga ke travelodging dan lain sebagainya sih. Banyak sih kalau mencangkup ke penerbangan itu bukan hanya satu saja. Yang diketahui masyarakat kan penerbangan itu hanya pilot pramugari ya. Plus pramugara. Padahal banyak sekali ya. Itu hanya sebagian kecil dari elemen ini ya. Tapi itu juga termasuk. Kalau UPW juga bisa termasuk. Jadi ada termasuk kalau misalkan nih ada rekan-rekan yang SMA mau jadi pramugari pun bisa masuk di sini dari sini ya. Kan ada salah satu jurusan alumni kita. Dia ikut di klub pramugari gitu. Oh, jadi memang ada pelajaran juga untuk pramugari. Untuk jurusan pramugari itu tidak, cuman kita mengasih info. Di luar materi pelajaran sekolah mereka. Oh, iya gitu ya. Nah, kalau mereka misalnya kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP nih ceritanya. Ini sekalian siapa tahu tahun depan nih ya. Jadi kita sekarang udah buka gelombang pertama. Oh, sekarang? Iya, sekarang udah untuk buka untuk gelombang pertama. Yang angkatan 2122? Iya, 22. Atau 2223? 2223. 2022 2023. Oke. Nah, jadi
gelombang pertama ini kita sudah buka. Jadi kalau misalnya ada siswa atau siswi dari SMP yang mau daftar, walaupun belum tamat ya? Belum tamat, bisa untuk mendaftar dulu. Kita mencantumkan nama dulu. Oh, waiting list dulu ya? Nanti kalau misalnya udah lulus dari SMP, baru untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Apa aja tuh? Ya seperti sebenarnya kayak umumnya biasa, ya. Tapi ada yang khusus nggak? Misalnya nilainya harus 90 ke atas gitu gimana? Kalau itu sih umum Pak kita. Tapi nanti ada tes interview sama tes tinggi badan. Yang lebih spesifik apa selain? Kita lebih ke interview sama ini apa postur tubuh. Gitu. Oke lah, kalau yang umum kan misalkan warga Indonesia berkelakuan baik segala macam, terus nilainya standar. Nah ini kan yang spesifik tinggi badan. Kalau SMK lain kan nggak ngelihat dia tinggi badan karena ini memang semi militer dan goalsnya nanti bisa jadi apa kan good looking segala macam juga dari awal juga udah diperhatiin ya. Ya khusus-khusus seperti ini apa aja selain tinggi badan? Tinggi badan juga prestasi mungkin di SMP. Jadi kalau jurusannya tadi apa aja? Ada 4 ya? Ada 4. Yang pertama? Airframe power plant. Bisa dijelasin tuh Pak. Betul. Mungkin nanti siswa aja yang menjelaskan. Oh ya. Terus airplane, terus usaha perjalanan wisata, lalu ada teknik kendaraan ringan sama avionik. Oke, satu-satu nih. Oke, Dava. 2 aja ya, 2 pertama ya. Terus 2 belakangannya si Aulia. Untuk jurusan airframe and power plant itu mempelajari tentang sistem kerangka pesawat dan engine pesawat. Wah, berat. bukan bidang saya tuh. Kerangka pesawat. Oh, jadi kata umumnya mekanik lah ya? Iya, Pak. Gitu, oke. Mekanik tapi di pesawat gitu. Iya, mekanik pesawat. Oh, itu naik kelas tuh? Iya. Oh, kalau ayahnya mekanik mobil ya, ini mekanik pesawat. Udah, anakku naik kelas tuh, kalau bapaknya di bawah, anaknya tuh di atas. Oke, yang keduanya? Yang kedua, avionik. Jurusan avionik itu membahas nggak beda jauh sama airframe. Dia ngebahas kelistrikan, bagian strukturnya sama engine-nya. Iya. Tapi dia membahas tentang listrik. Tapi paling tidak beban kerjanya juga lebih ini ya ketimbang di darat ya. Karena kalau mobil mogok di darat tuh tinggal minggir dulu nih. Kalau pesawat kan nggak bisa minggir, Pak. Itu yang jangan sampai kejadian. Jadi mending mungkin perlu jelasin juga Pak, kenapa kadang-kadang tuh masyarakat penumpang tuh suka marah-marah. Ini enggak jalan-jalan ini. Sabar Pak, kata pramugarinya. Ini lagi ada perawatan apa-apa. Saya pikir sih masih mending kita diperbaiki di darat ya, ketimbang ada masalah di udara gitu, nggak bisa minggir ke kiri gitu. Oke, 2 lagi nih, 2 tadi. Untuk usaha perjalanan wisata, kita itu belajar tentang bagaimana memandu perjalanan wisata. Terus keren nih, ini saya kita banget nih. Juga belajar tentang pemesanan tarif penerbangan. Terus juga ada perencanaan tarif penerbangan. Iya, tentang pelajaran kepariwisataan juga. Kemarin kita sempat juga dilepas tangan sama sekolahnya untuk gimana sih cara memandu, bukan hanya di kota Palembang aja nih, kita keluar deh ke kota lain, kita ke Lampung. Jadi kemarin kita dibagi tugas-tugas tuh gimana caranya jadi pemandu gitu. Itu yang ketiga yang pemandu ya. Yang terakhir? Terus yang terakhir TKR, teknik kendaraan ringan. Itu pada umumnya sih kayak belajar tentang mobil. Oh, mobil gitu ya. Mobil, motor, yang kendaraan ringan, bersifat ringan. Iya. Dan itu pilihan. Jadi misalkan nih di kelas berapa mereka memilih, apa dari pertama masuk? Oh, dari pertama masuk? Iya, udah spesialisasi itu ya? Iya, jadi untuk awal masuk SMK itu memilih 2 jurusan, Pak. Boleh memilih 2 jurusan, itu misalnya siswa ada yang memilih utamanya airframe namanya. Lalu dia boleh pilih yang kedua, terserah usaha perjalanan wisata ataupun TKR. Tapi kalau pelajaran umumnya ada juga? Ada juga. Seperti misalkan PPKN, bahasa Indonesia, sejarah ada. Cuma porsinya lebih banyak. Kalau jam sekolahnya? Untuk jam sekolah kita dimulai jam 6.45, lalu pulang jam 1. Jam 1 siang ya? Tapi ini memang kalau saya melihat kan ini kayaknya setengah semi militer ya. Karena pakai pakat-pakat gini segala macam. Emang benar ada semi militer. Nah, apa nih yang membedakan dengan SMK biasanya?
mungkin nanti ditambahin dari taruna. Kalau semi militer di kita itu yang membedakan taruna sama siswa itu sebenarnya hampir sama Pak, namun kita lebih ke basic kayak ngajarin mereka kedisiplinan. Disiplin waktu, disiplin dalam di pelajaran, disiplin dalam berpakaian dan segala macamnya. Kalau di siswa tempat lain itu kan belum tentu menggunakan sistem seperti itu. Oh, belum tentu. Ini cuma SMK penerbangan. Juga penerbangan itu kan identik dengan disiplin. Kalau misalnya kita telat kerja, telat pesawat, nah itu kan berisiko tinggi dalam dunia keselamatan. Pramugari misalnya datangnya telat-telat ditinggal. Ini mana pilotnya? Mesin pesawat udah panas nih, pilotnya belum datang gitu. Bisa praktek. Diharapkan setelah lulus ya you sudah bisa jadi siap guna ya. Mau jadi apa pun bisa seperti itu. Wah, keren banget ya. Ini bisa diapresiasi, tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, ini jadi ada lagi nih. Kalau tadi dibilang semi militer ya. Apakah ini juga termasuk sekolah ikatan dinas nggak ini, Pak? Kalau untuk SMK itu tidak ada yang dinamakan ikatan dinas. Ikatan dinas ya. Jadi kita sama kayak sekolah yang lain, namun basicnya aja kita semi militer. Tapi tidak ada ikatan dinas, tapi dia ini lebih menjurus kemana ya? Nah, tamatan sekolah ini bisa kemana aja nih, Pak? Sebenarnya saya sudah menjelaskan tadi, tamatan dari SMK penerbangan itu rata-rata yang untuk airframe ada yang di GMF. Ya, yang selain kedirgantaraan ya. Kalau itu ya memang udah pakemnya dia ya gitu. Tapi seumpama nih, kayaknya aku udah jenuh nih 3 tahun, pokoknya di bidang dirgantara terus. Apakah dia bisa misalnya jadi PNS, bisa bekerja di bank, bisa kalau tadi kan bisa jadi tenaga tour guide profesional kan tadi. Tapi yang seperti misalnya yang secara mainstream umum seperti bekerja di bank, bekerja di Pertamina kayak atau gimana? Apakah itu bisa nggak? Itu kalau untuk tingkat mereka yang SMK itu bisa jadi PNS. Oh bisa ya? Tapi tetap ada ini ya, lowongannya ada gitu ya? Itu lowongannya pemadam kebakaran. Di situ mereka bisa ikut di situ. Basarnas ya gitu ya? Itu sih tergantung minat mereka sendiri sih mau kemana. Kalau UPW itu kondektur juga bisa, kondektur kereta api juga bisa, itu dibutuhkan. Oh gitu ya. Jadi banyak ya, tidak hanya kedirgantaraan aja ya. Kalau misalnya kan pengen bosen saya 3 tahun di penerbangan, pengen deh saya ke kereta api. Yang usaha perjalanan wisata itu bisa di kereta api. Buat saya jangan khawatir nih, sahabat pemirsa Mata News TV dimanapun berada, pemirsa ngobat ya, walaupun nggak di kedirgantaraan juga bisa ya. Bisa. Nah ini kalau alumninya sendiri dari tahun 2013 ini udah sekitar berapa orang, Pak? Untuk jumlah siswa kita ini saat ini 201 yang masih dibatasin ya. Iya, kalau untuk yang kemarin itu udah angkatan ke-7 kalau nggak salah. Sekarang udah angkatan 9. Sekarang udah angkatan 9. Berarti kalau satu angkatan berapa nih siswa rata-rata? Sekitar kalau kurang lebih lah 50. Berarti sekitar sudah ada hampir 500 ya, belum sampai 500. Termasuk baru, tapi ini luar biasa sekali ya. Sudah ada yang bekerja di mana? Sudah yang diketahui database-nya? Kalau yang kita ketahui saat ini ada di BPBD. BPBD sana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Iya. Lalu ada di GMF. GMF ya. Lalu bergengsi juga tuh. Ada di Nurtanio. Ada kebanyakan kita kuliah di penerbangan. Penerbangan. Lanjut ya? Lanjut. Di perguruan tinggi penerbangan Nurtanio. Kalau di penerbangan nggak ada di Palembang? Ada di Palembang. Ada ya? Kalau di luar itu ada di Nurtanio, ada di STTKD, dan lain sebagainya. Oh iya. Oke nih. Baik, ini pertanyaan terakhir nih mungkin karena waktu juga ya. Kalau harapannya ke depan nih, tapi yang beda-beda nih kan, sebagai siswa dan sebagai tenaga pendidik dari Aulia, harapannya ke depan pengen apa nih? Harapannya sih lebih gimana ya, meneruskan sih tentang pariwisata,
lebih luas lagi wawasan tentang pariwisata. Gimana sih pariwisata itu yang lebih dalamnya? Kamu ngerasa dapat manfaat yang banyak gak sekolah di sini? Banyak banget sih, apalagi kan kita ada on job training kan, magang. Magang. Kita juga pernah di travel agent di Kota Palembang. Banyak jadi banget banyak banget belajar tentang customer service lah, tentang bagaimana check in, terus juga magang di bandara juga di. Pernah juga ya? Iya, di Sultan Seru banget ya. Juga. Apalagi itu kayaknya memang Aulia kayaknya passionnya memang di situ ya. Memang senang di situ, bukan paksaan orang tua ya. Iya, bukan. Kalau Dava? Kalau saya ya lebih meneruskan memajukan tentang pelajaran iframe and power plan itu, Pak. Iya ya. Terus manfaat dari sekolah sini banyak sekali, Pak. Iya. Karena dapat dari magang tadi. Apa ya tuh? OJT segala macam ya. Iya, dan juga kayaknya ini ada ini pribadi nih, kayaknya ingin membuktikan aku harus lebih dari bapakku nih. Itu juga ya, mungkin ayahnya juga ngomong, bapak dulu mungkin nggak sekolah tinggi, kamu kan sekolah tinggi, harusnya kamu nanti bisa lebih dari bapak gitu ya. Jadi ada challenge juga dari orang tua ya. Iya. Dari Pak Ahmad? Kalau dari saya sih harapan saya semoga generasi muda dapat berkecimpung di dunia dirgantara, terusnya di dunia penerbangan, karena sangat kurang sekali minat generasi muda saat ini berkecimpung di dunia penerbangan, terkhususnya di anak-anak yang masih SMP kan. Mereka banyak yang tidak tahu bahwa tentang penerbangan itu apa sih. Nah, dengan adanya SMK ini, yuk mari siswa-siswi SMP bergabung untuk menjadi insan dirgantara melalui SMK Penerbangan Sriwijaya. Oke, langsung closing statement tuh. Tapi emang bagus banget, maksudnya tuh membuat anak-anak mulai dari SMP sejak usia dini sudah menentukan road mapping dia mau kemana gitu kan, gitu. Oke, dari Pak Ahmad sudah closing statement nih. Dari Aulia nih, apa yang ingin disampaikan sama pemirsa Mata News TV, terutama mungkin yang anak-anak SMP di bawah-bawahnya adik-adiknya Aulia? Buat anak-anak SMP mungkin pasti kalian harus bergabung di SMK Penerbangan. Mungkin kalian kurang tahu nih tentang pembelajaran tentang udara, jadi kalian harus gabung lah di SMK Penerbangan. Iya. Dava, keren banget tuh. Anak-anak SMP nih khususnya nih. Adik-adik ya? Adik SMP. Ayo bergabung di SMK Penerbangan Sriwijaya, karena peluang kerja di penerbangan itu sangat luas dan asik gitu. Asik ya. Apalagi di situ kan jarang sekali yang namanya macet ya di atas ya. Oke, terima kasih sekali ini Dava, Pak Ahmad dan juga Aulia telah bergabung bersama kita memberikan pencerahan yang ini jarang sekali dan unik tapi keren banget nih. Apalagi kan, waduh gimana nih anak-anak muda kerjanya apa? Di penerbangan. Wah, keren banget ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, motivasinya, dan juga terima kasih juga buat sahabat pemirsa Mata News TV, pemirsa ngobrol bareng sahabat. Ini ngobrol bareng sahabat. Iya. Terima kasih sudah menonton acara ini dari awal sampai akhir. Tetap bersama kami dan tetap ngikutin episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Demikian kami pamit. Saya hostnya Andy Ruskan. Saya Aulia Zara. Saya Ahmad Nasrullah. Saya Dava Ferdiansyah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.